Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Pak Aris Jonathan selaku dosen dari mata kuliah Akuntansi Menengah 2 dan teman-teman semua yang menonton video ini. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan PSAK 25 yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada 2021-50162 yaitu Agnes, saya sendiri. Yang kedua itu ada 2021-50183 yaitu Sally Kalista. Yang ketiga itu ada 2021-50320 Hendrik Sewijaya. Dan yang terakhir adalah 2021-50331 Diva Ayu Krisna. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait daftar isi yang akan kami jelaskan pada PSAK 25 ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan terkait definisi. Yang kedua, penerapan dari kebijakan akuntansi itu sendiri. Yang ketiga, perubahan dari estimasi akuntansi. Yang keempat, ada kesalahan. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian penerapan retrospektif. Saya akan menjelaskan terkait tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua itu ada mengungkapkan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahannya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, serta daya banding sepanjang waktu dan daya banding laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup. Ruang lingkup di sini pada PSAK 25 terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi serta pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. Yang kedua yaitu dampak pajak dari koreksi kesalahan periode sebelumnya dan penyesuaian pada retrospektif. Guna perubahan kebijakan akuntansi dicatat dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46 yaitu pajak penghasilan. Selanjutnya saya akan membahas terkait definisi. Definisi di sini yaitu yang pertama ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua itu ada kesalahan periode sebelumnya yaitu kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat pada laporan keuangan suatu entitas untuk satu atau lebih dari periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan atau menggunakan atau dari salah informasi. Yang ketiga itu ada penerapan retrospektif, yaitu penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Yang keempat itu ada penerapan prospektif, yaitu suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi dari akuntansi. Yang kelima itu ada perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi itu apa sih? Penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian dari masa sekarang dan ekspektasi masa yang akan datang. Yang keenam itu ada tidak praktis. Tidak praktis adalah penerapan suatu pengaturan tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkan setelah seluruh usaha rasional yang dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penerapan kebijakan akuntansi. Nah, di kebijakan akuntansi ini terdiri jadi 3 teman-teman. Yang pertama itu ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Yang kedua itu ada konsistensi kebijakan akuntansi. Dan yang ketiga itu perubahan kebijakan akuntansi. Pertama itu, saya akan menjelaskan terkait pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Dalam membuat pertimbangan atas pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, maka manajemen suatu perusahaan itu perlu mempertimbangkan keterapan dari sumber. Yang pertama itu ada persyaratan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Dan yang kedua yaitu definisi. Definisi di sini artinya kriteria pengakuan dan konsep pengakuan aset, liabilitas maupun penghasilan. Jadi di sini maksudnya entitas itu dapat menerapkan laporan keuangan dengan konsep pengakuan aset, liabilitas maupun penghasilan. Yang kedua itu ada konsistensi kebijakan akuntansi.
Kebijakan akuntansi yang dilakukan secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa. Jadi dicatatnya secara historial. Yang selanjutnya itu kondisi lain yang dibuat secara khusus atau spesifik, maka akan diatur dan dilakukan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda. Jadi untuk penerapan untuk ada transaksi yang khusus atau lebih spesifik, maka kelompok yang telah dibuat itu akan dilakukan kebijakan akuntansi yang tepat dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok yang terbentuk. Selanjutnya itu ada perubahan kebijakan akuntansi. Entitas yang mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama telah ada persyaratannya oleh PSAK. Yang kedua itu menghasilkan laporan yang lebih andal dan relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi yang berpengaruh pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Jadi teman-teman perlu kita ketahui juga laporan keuangan pada suatu entitas itu sangat penting teman-teman guna untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kan makanya laporan keuangan pada suatu perusahaan itu harus relevan dan harus real atau sesuai dengan kejadian transaksinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sally. Selanjutnya itu penerapan retrospektif. Penerapan retrospektif itu kayak suatu perubahan kebijakan akuntansi baru, yaitu kayak misalnya koreksi pengakuan, pengukuran transaksi, terus peristiwa dan kondisi lain kayak seolah-olah itu kebijakan tersebut tuh telah diterapkan. Nah, penyajian kembali retrospektif itu artinya kayak koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan, seolah itu kesalahan periode lalu itu tidak pernah terjadi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas itu ada menyesuaikan dua. Misalnya yang pertama itu saldo awal. Saldo awal ini kayak setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Terus yang kedua itu ada jumlah komparatif. Kayak ini tuh diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah itu kebijakan akuntansi baru itu tuh udah diterapkan sebelumnya. Nah, terus nextnya itu keterbatasan penerapan retrospektif. Ketika penerapan retrospektif ini disyaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi itu akan diterapkan secara retrospektif. Kecuali sepanjang itu tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Misalnya kalau ketika retrospektif tidak praktis ini itu pasti kayak ada menentukan beberapa dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif. Jadi kayak entitasnya itu bakal menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liability pada awal periode paling awal, di mana penerapan retrospektif ini itu praktis dan mungkin periodenya itu bakal secara berjalan. Terus dia juga itu membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas itu yang terpengaruh untuk periode saat itu aja. Nah, lalu ada dampak kumulatif nih yang pada awal periode berjalan. Penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode lalu, maka entitasnya itu akan menyesuaikan informasi komparatif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif tanggal praktis paling awal. Terus nextnya itu perubahan estimasi akuntansi. Nah, estimasi ini kayak melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia gitu. Nah, arti dari perubahan estimasi akuntansi ini kayak misalnya penyesuaian jumlah tercatat aset atau liability atau jumlah pemegang periodic aset yang berasal dari penilaian status yang sekarang gitu. Dan ekspektasi manfaat masa depan itu kayak bagaimana dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liability. Terus yang kedua itu ada perubahan estimasi akuntansi ini tuh dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru. Jadi kayak oleh karena itu kayak bukan dari koreksi kesalahan. Lalu tuh perubahan estimasi akuntansi itu kayak akibat ketidakpastian yang melekat itu banyak laporan keuangan yang tidak dapat diukur dengan benar tetapi hanya bisa diestimasi. Lalu penggunaan estimasi wajar ini juga merupakan bagian dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Terus estimasi itu perlu direvisi jika terjadi perubahan. Kemudian ada perubahan dalam dasar pengukuran yang digunakan adalah itu perubahan kebijakan akuntansi bukan estimasi akuntansi. Lalu nextnya itu kayak dampak perubahan estimasi akuntansi. Selain perubahan, penerapan itu ada di paragraf yang 37 yang diakui secara prospektif dalam laba rugi. Terus perubahan estimasi akuntansi ini juga kayak mengakibatkan perubahan aset dan liability.
Terus ada pengakuan secara prospektif dalam perubahan estimasi akuntansi, berarti kayak bahwa perubahan diterapkan untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sejak tanggal perubahan estimasi. Nah, terus ada pengungkapan. Nah, pengungkapan ini kayak entitas ini mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang. Kecuali misalnya ada pengungkapan dampak pada periode mendatang ketika itu tuh lagi nggak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Lalu ada kalau misalkan jumlah dampak pada periode yang akan datang itu tidak diungkapkan karena estimasinya itu nggak praktis, jadi entitasnya itu mengungkapkan fakta tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Sally. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Diva Ayu Kresna. Di sini kita akan membahas mengenai kesalahan. Nah, kesalahan itu dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung yang pertama, kesalahan yang bersifat material. Yang kedua, tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Kemudian, koreksi kesalahan periode lalu. Nah, entitas itu mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi. Atau, jika kesalahan itu terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Kemudian keterbatasan penyajian retrospektif. Nah, kesalahan periode lalu itu dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan. Nah, ketika tidak praktis, itu tujuannya untuk menentukan yang pertama, dampak spesifik periode kesalahan, yaitu dengan menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di saat penyajian kembali retrospektif itu adalah praktis. Nah, ini memungkinkan untuk periode berjalan ya. Lalu yang kedua, dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan semua periode lalu, yaitu dengan menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara retrospektif dari tanggal praktis paling awal. Nah, kemudian ada beberapa hal yang diungkapkan pada kesalahan periode lalu. Yang pertama, ada sifat kesalahan periode lalu. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh, lalu LPS dasar dan dilusian jika PSAK 56 itu diterapkan atas entitas. Kemudian yang ketiga, jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal, dan keempat, jika penyajian kembali retrospektif itu tidak praktis untuk periode lalu tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu, dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, ada sebuah perusahaan disebut dengan PT Beta, yaitu dia salah mencatat saldo awal persediaan sebesar 6.500. Nah, PT Beta ini pada tahun 2022 memiliki penjualan sebesar 104.000, HPP 86.500, dan pajak penghasilan sebesar 5.250. Kemudian PT Beta pada tahun 2021 memiliki penjualan sebesar 73.500, HPP 53.500, dan pajak penghasilan sebesar 6.000. Nah, saldo laba awal 2021 itu sebesar 20.000 dan saldo laba akhir sebesar 34.000. Tarif pajaknya 30% dan modal saham 5.000 dan tidak memiliki komponen ekuitas lain kecuali saldo laba. Nah, saham ini tidak diperdagangkan untuk publik. Lalu, di sini untuk laporan tahun 2021-nya,
Tadi kan diketahui dari soal penjualan sebesar 73.500 dan beban pokok penjualannya sebesar 53.500, sehingga laba sebelum pajak penghasilannya sebesar 20.000 dapat dari 73.500 dikurang dengan 53.500. Kemudian untuk pajak penghasilannya sebesar 6.000 didapat dari 20.000 dikali dengan 30%, sehingga labanya itu sebesar 14.000 yang merupakan selisih dari laba sebelum pajak penghasilan dengan laba penghasilan. Nah, jika disajikan kembali bisa dilihat pada laporan pada tahun 2022 di bawahnya. Di sini untuk 2022 penjualannya sebesar 104.000 dan beban pokok penjualannya sebesar 80.000. Laba sebelum pajak penghasilan sebesar 24.000 dan pajak penghasilannya sebesar 7.200 didapat dari 24.000 dikali dengan 30%, sehingga labanya itu sebesar 16.800. Nah, ini didapat dari selisih 24.000 dikurang dengan 7.200. Lalu untuk tahun 2021 penjualannya sebesar 73.500. Nah, beban pokok penjualannya sebesar 60.000. Kenapa 60.000? Karena tadi kan di soal dikatakan bahwa ada salah catat sebesar 6.500. Jadi beban pokok penjualannya seharusnya 53.500 dikarenakan ditambah dengan 6.500 jadinya 60.000. Lalu sehingga laba sebelum pajak penghasilannya adalah sebesar 13.500 yang merupakan selisih dari 73.500 dengan 60.000. Sehingga pajak penghasilannya sebesar 4.050 yang didapat dari 13.500 dikali dengan 30%, sehingga menghasilkan laba sebesar 9.450 yang merupakan selisih dari 13.500 dengan 4.050. Nah, di sini pada laporan perubahan ekuitas diketahui saldo per 31 Desember 2020 ada modal saham sebesar 5.000. Nah, ini kenapa ada modal saham 5.000? Tadi di soal itu disebutkan bahwa pada awal tahun 2021 diketahui ada modal saham 5.000 karena saldo per 31 Desember itu endingnya 2020 merupakan beginning dari 2021. Dan di sini diketahui ada saldo labanya sebesar 20.000 sehingga totalnya ada 25.000. Lalu untuk laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 disajikan kembali. Kita tinggal masukkan saja yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu hanya ada saldo laba sebesar 9.500. Jadi totalnya itu 9.500. Jadi saldo per 31 Desember 2021 kita tinggal jumlahkan saja, modal sahamnya ada sebesar 5.000 dan saldo labanya sebesar 29.450. Tinggal tambahkan 20.000 tambah dengan 9.450 sehingga totalnya 34.450 yang didapat dari 25.000 ditambah dengan 9.450. Lalu untuk laba tahun yang berakhir 31 Desember 2022 itu sama, kita ambil dari yang sudah dihitung tadi. Saldo labanya sebesar 16.800 dan totalnya 16.800 karena modal sahamnya itu 0. Lalu sehingga saldo per 31 Desember 2022 kita tinggal jumlahkan saja, modal sahamnya ada 5.000, saldo labanya sebesar 46.250 itu didapatkan dari 29.450 ditambah dengan 16.800. Lalu totalnya sebesar 51.250 dapat dari 34.450 ditambah dengan 16.800. Nah, lalu beberapa produk yang telah terjual pada tahun 2021 itu tercatat salah sebesar 6.500 per 31 Desember 2021. Nah, laporan keuangan 2021 itu disajikan kembali untuk membetulkan kesalahan ini. Dampak dari penyajian kembali laporan keuangan tersebut diringkaskan pada berikut ini. Jadi sebenarnya tidak ada dampak pada tahun 2022 ya. Bisa dilihat, tadi kan disebutkan ada salah catat sebesar 6.500. Hal itu menyebabkan peningkatan dalam HPP sebesar 6.500. Karena ada peningkatan pada HPP, menyebabkan penurunan pada beban pajak penghasilan, yaitu sebesar 1.950 yang didapat dari 6.500 dikali dengan 30%. Karena ada penurunan beban pajak penghasilan, itu menyebabkan penurunan dalam laba sebesar 4.550 yang merupakan selisih dari 6.500 dengan 1.950. Select ini efek pajak. Jadi salah catat tadi menyebabkan penurunan dalam persediaan sebesar 6.500
Hal itu menyebabkan penurunan dalam utang pajak penghasilan sebesar 1.950 yang didapat dari 6.500 dikali dengan 30% dan menyebabkan juga penurunan dalam ekuitas sebesar 4.550 yang merupakan selisih dari 6.500 dengan 1.950. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal contoh soal 2. Jadi, pada tahun 2022, PT Delta itu mengubah kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap sehingga menerapkan lebih banyak pendekatan komponen secara penuh dan juga pada saat yang sama menerapkan model revaluasi. Nah, pada tahun sebelum 2022, catatan PT Delta itu tidak cukup detail untuk menerapkan pendekatan komponen secara penuh. Di sini diketahui biaya perolehan sebesar 25.000 dan penyusutan sebesar 14.000. Nah, pada akhir tahun 2021, manajemen itu membuat survei untuk memperoleh informasi komponen yang dimiliki seperti nilai wajar, umur manfaat, estimasi nilai residu, dan jumlah yang dapat disusutkan pada awal 2022. Namun, survei tersebut tidak menyediakan dasar yang cukup untuk mengestimasi secara andal biaya untuk komponen yang sebelumnya tidak dicatat secara terpisah dan catatan yang ada sebelum survei tidak mengizinkan informasi ini direkonstruksi. Kemudian manajemen itu menyimpulkan bahwa untuk menerapkan kebijakan baru secara retrospektif mulai tahun 2022 dan di sini diketahui bahwa tarif pajaknya itu sebesar 30%. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel aset tetap pada akhir tahun 2021. Biaya perolehannya sebesar 25.000 didapat dari soal dan biaya penyusutannya sebesar 14.000 sehingga nilai bukunya itu sebesar 11.000 yang dapat dari 25.000 dikurang 14.000 sehingga beban penyusutan prospektif untuk tahun 2022 itu jika menggunakan dasar yang lama adalah sebesar 1.500. Lalu, seperti yang sudah disebutkan tadi, perusahaan itu, manajemen itu kan melakukan survei rekayasa ya. Nah, hasilnya adalah penilaian untuk aset itu sebesar 17.000 dan nilai residu yang diestimasikan adalah 3.000 dan umur aset sisa rata-rata yang diestimasikan adalah sebesar selama 7 tahun. Sehingga beban penyusutan untuk aset tetap yang ada tahun 2022 jika menggunakan dasar baru adalah 2.000 didapat dari 17.000 dikurang dengan nilai sisa 3.000 dan dibagi dengan umur aset sisa yaitu 7 tahun. Hasilnya adalah 2.000. Nah, sehingga manajemen itu berpendapat bahwa kebijakan ini menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan karena komponen aset itu tetap lebih akurat dan didasarkan atas nilai kini. Kebijakan ini ditetapkan secara prospektif mulai dari 2022 karena tidak praktis untuk mengestimasi dampak penerapan kebijakan baik secara retrospektif atau secara prospektif dari tanggal yang lebih awal. Oleh karena itu, penerapan kebijakan baru tidak mempunyai dampak atas periode sebelumnya, sehingga dampak tahun berjalan adalah meningkatkan jumlah tercatat aset tetap pada awal tahun sebesar 6.000, menghasilkan surplus revaluasi pada awal tahun sebesar 4.200, dan meningkatkan beban penyusutan sebesar 500. Baik, cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hendrik. Terima kasih. Oke, terima kasih Diva. Dan selanjutnya adalah saya Hendrik Wijaya. Saya akan melanjutkan presentasi kami yaitu tentang ketidakpraktisan penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu yaitu tentang masalah penerapan retrospektif. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah ditentukan. Penerapan prospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi masing-masing adalah dibagi jadi beberapa, yaitu dari bagian A, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut, dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang diperbarui oleh perubahan tersebut. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang penyajian kembali retrospektif. Penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi.
Nah, mulai dari ini kita akan membahas tentang pada periode sebelumnya untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengkoreksi kesalahan jika poin-poin tertentu. Poin-poin tersebut yaitu ada poin A, B, dan C. Yaitu poin yang pertama, yaitu A, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang B, penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut, atau poin C, yaitu penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang bersifat menyediakan, yaitu buktinya yaitu menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur, atau diungkapkan, dan tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya disesuaikan dengan informasi lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang masalah PSAK versus IFRS. Apa itu IFRS? IFRS adalah standar keuangan yang digunakan secara internasional yang mana PSAK IFRS merupakan standar akuntansi keuangan yang pertama kali diterapkan di Indonesia dan diterapkan dalam praktik oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2012. Selanjutnya IFRS dan IAS 8. Nah, dari sini kita akan berbandingannya antara IFRS dan IAS 8. Yaitu IFRS yang membahas sama halnya dengan PSAK 25 tertuang pada IAS 8. Jadi IFRS itu akan tertuang atau tercerminkan di PSAK 25, yaitu tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Nah, kesalahan ini yaitu berupa accounting policy, change in accounting estimates, and error. Selanjutnya IFRS dan IAS 8. IAS 8 paragraf 7 yang menjadikan PSAK 25 paragraf 7 tentang pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dengan adanya tambahan kalimat untuk mempertimbangkan panduan implementasi dari suatu SAK. IAS 8 paragraf 54 menjadi PSAK 25 paragraf 54 tentang tanggal efektif. IAS 8 paragraf 56 tentang penarikan SAK lain SIC 2, yaitu konsistensi capitalization of borrowing cost, dan SIC 18 yaitu tentang konsistensi alternative methods yang sebelumnya belum diadopsi. Oke, selanjutnya kita akan membahas juga tentang pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Dan tadi kan ada perbandingan antara PSAK 25 paragraf ke-7 dan juga IAS 8 paragraf ke-7. Yaitu kita mulai dari PSAK 25 paragraf ke-7. Yaitu ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk item tersebut menggunakan SAK yang bersangkutan dan mempertimbangkan panduan aplikasi SAK yang relevan. Selanjutnya, untuk IAS 8 paragraf 7, ketika standar atau interpretasi yang secara khusus berlaku untuk transaksi, peristiwa lain, atau kondisi, kebijakan akuntansi atau kebijakan yang diterapkan pada item yang harus ditentukan dengan menerapkan standar atau interpretasi dan mempertimbangkan setiap pedoman pelaksanaan relevan yang dikeluarkan oleh IASB atau standar yang terinterpretasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang tanggal yang efektif. Kita akan bahas tentang PSAK 25 paragraf yang ke-54. Dari sini sebenarnya kita akan bahas tentang poin 50 sampai ke 56. Nah, mari kita mulai dulu dari yang paragraf 54. Pernyataan ini diterapkan untuk periode tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini dianjurkan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahunan yang dimulai sebelum 1 Januari 2011, maka entitas mengungkapkan fakta itu atau yang di-disclosure. Selanjutnya kita akan bahas juga yang tentang masalah tanggal efektifnya. Tanggal efektifnya selanjutnya yang juga PSAK paragraf 25 paragraf 54. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2005. Penerapan lebih dini yang akan dianjurkan jika suatu entitas menerapkan ini standar untuk periode yang dimulai sebelum 1 Januari 2005. Harus mengungkapkan fakta itu. Terus di poin 54A akan dihapus. Kenapa? Karena kita akan dijelaskan di 54B.
IFRS 9 instrumen keuangan diterbitkan pada bulan Oktober 2010. Diubah paragraf ke-53 dan dihapus paragraf 54A. Entitas harus menerapkan amandemen tersebut ketika diterapkan IFRS yang diterbitkan pada Oktober 2010. Mungkin itu adalah sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Kami dari kelompok 9 terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Aries dan juga teman-teman yang telah menonton. Dan maaf bila ada kesalahan kata dari kami dan maupun sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi, selamat malam.